Oke, halo guys. Jadi kembali lagi di David Channel. Nah, jadi gue di sini mau ngasih tahu tentang review dari Huawei Nova 5T yang ini. Ya, HP-nya lagi dipakai buat ngerekam. Jadi di video review kali ini gue udah pakai HP Huawei Nova 5T selama sekitar ya 3 bulan lah ya. Dan di pemakaian tersebut gue merasakan apa-apa yang baik dari Nova 5T ini dan juga yang buruknya. Mulai dari yang pertama dulu aja ya. Yang pertama, yang paling bagus dari HP ini yaitu chipsetnya. Gue nggak bisa bohong lagi, chipset yang dikasih Huawei Nova 5T benar-benar kelasnya kayak flagship. Kirin 980 bahkan bisa membuat game-game apapun seperti kayak PUBG, Honkai Impact 3, terus Genshin Impact juga bisa, dan juga Mobile Legends udah pasti lah ya. AoV juga bisa, terus juga Call of Duty Mobile juga bisa. Ya, hampir sebagian semua besar game yang ada di smartphone bisa dijalani di Huawei Nova 5T. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di performance HP ini. Yang pertama, kalau misalnya kita bermain game, itu biasanya Huawei bakalan mengerjakannya di mode normal. Nah, tetapi ada beberapa game yang membutuhkan performance mode seperti kayak Honkai Impact 3 dan juga mungkin PUBG ya, terus juga Genshin Impact. Nah, kalau misalnya kita nyalain performance mode, kita bakalan bisa ngeliat dari game-game tersebut pasti ada beberapa frame-frame drop. Nah, contohnya seperti yang ada di video ini. Awal-awal gue bermain di mode normal, masih ada kayak frame drop dan sebagainya. Nah, setelah ini gue main di mode performance. Teman-teman bisa ngeliat nih, kalau misalnya di video itu yang awalnya di mode normal ada frame drop, yang di sini udah nggak ada lagi. Seperti itu yang gue maksud. Nah, juga yang ini video dari PUBG, teman-teman juga bisa lihat settingannya bisa sampai di HDR Ultra, dan kalau misalnya smooth yang ekstrim. Nah, buat teman-teman yang main, gue saranin sih mainnya di smooth ekstrim aja, karena itu yang paling mulus. Kalau misalnya di HDR Ultra ya kurang mulus sih, tapi itu. Dan hal kedua yang perlu kita perhatiin juga, setelah kita nyalain performance mode, HP-nya itu bakalan ngeluarin potensi yang sesungguhnya. Jadi bisa dibilang HP-nya bakalan bekerja lebih keras lagi. Tapi karena HP-nya terus bekerja keras dengan kekuatan penuhnya, jadi HP-nya itu bakalan panas banget, dan juga baterainya bakalan cepet banget habis. Gue bisa bilang kalau misalnya teman-teman mau main aja yang kayak game-game berat tersebut, baru nyalain performance mode. Kalau misalnya pakai cuma buat sosmed atau misalnya YouTuber, itu sebenarnya nggak usah nyalain performance mode juga udah lancar-lancar aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kelancaran yang lebih, emang mendingan dinyalain performance mode-nya. Dan juga kenapa gue nggak masukin video gameplay dari game-game lainnya, karena menurut gue sih game-game terberat itu cuma ada yang 3 tadi itu, Genshin Impact, Honkai Impact 3, sama PUBG. Selebihnya ya masih enteng-enteng, bahkan HP 2 jutaan juga masih bisa lah. Dan hal bagus kedua dari HP ini adalah baterainya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di atas kertas ya, baterai dari HP ini cuma 350 mAh. Nah,
selama gue pemakaiannya. Jadi sebelumnya kan gue ini pemakai Mi 8 ya. Jadi Mi 8 itu baterainya 3400 mAh. Nah, sekarang yang Huawei Nova ini 3750 mAh. Nah, padahal sebenarnya kan dari di atas kertas perbedaannya nggak begitu jauh kan. Tapi misalnya kalau misalnya gue dulu nih ya, gue pergi kuliah, gue misalnya berangkat dari dari rumah ke tempat kuliah itu dari 100%. Nah, gue biasanya ngecas itu belum sampai jam 6 sore, biasanya udah dari jam 4 itu gue udah mesti ngecas. Kenapa? Karena biasanya gue setiap hari itu ya nonton ya, kalau misalnya lagi di perjalanan, terus juga main game juga. Nah, karena gue naik kendaraan umum dan juga gue sosmed juga lah. Itu bahkan belum sampai malam pun biasanya juga udah habis. Sedangkan kalau misalnya gue pakai Nova 5T ini, biasanya dari pagi 100% sampai malam pun, jadi malamnya baru bener-bener ngecas, nggak di sore hari ngecas. Jadi sebelumnya gue pakai Mi 8 itu, bahkan gue sampai beli powerbank ya, powerbanknya yang kayak gini. Karena dulu Mi 8 suka baterainya habis-habis mulu, gue jadi mesti ngecas di jalan, jadi gue beli powerbank. Nah, sekarang gue semenjak pakaian Huawei Nova 5T, gue udah jadi jarang ngecas juga. Dan juga yang satu hal yang perlu kalian ingat juga, casan dari HP ini cepat banget. Dan sebelumnya kan gue pakai Mi 8. Mi 8 itu chargernya 18 watt. Nah, sedangkan kalau misalnya yang di Huawei Nova 5T ini chargernya kecepatannya itu 22,5 watt. Dan gue benar-benar ngerasain betapa cepatnya ngecas dari HP ini. Jadi misalnya gue ngecas dari jam 7 nih, dari baterainya paling ya 20% lah ya. Terus gue cabut jam 8 lewat berapa menit lah ya, udah langsung mau penuh baterainya. Bahkan kadang-kadang biasanya kalau misalnya nggak nyampe 20% baterainya gue cas dari 30 langsung penuh gitu. Jadi sebilang sejaman langsung udah penuh dan bisa dipakai buat seharian, dan menurut gue itu suatu yang bagus juga. Dan juga hal ketiga yang gue sebenarnya nggak terlalu menurut gue baik sih, cuma masih bisa dibilang baik tapi nggak baik-baik banget lah ya. Yang ketiga itu kameranya. Nah, kenapa kameranya? Buat gue sih kamera dari Huawei Nova 5T ini oke. Teman-teman bisa ngeliat sendiri dari hasil foto-foto ini dan juga hasil rekamannya. Sekarang rekam di 1080p 30 fps. Sekarang gue rekam di 1080p juga 30 fps. Ini sambil jalan. Kalau yang indoor seperti ini rekamannya. Ini ngerekam di 1080p 30 frame per second. Ini kamera depan dari Huawei Nova 5T. Rekamnya di 1080p 30 frame per second. Yang keempat, ada fitur yang paling gue suka dari Huawei Nova 5T ini, itu
NFC. Nggak perlu dipungkirin lagi, banyak teman-teman dari kalian yang pasti nanya, bang, mana nih HP-nya nggak ada NFC-nya? Tenang aja, di Huawei Nova 5T ini ada. Dan yang kelima, menurut gue yang paling gue suka dari Huawei Nova 5T ini, itu desainnya. Meskipun bagi sebagian orang itu kayak desainnya nora-nora gitu, hologram lah, apalah. Cuma ya mungkin menurut gue sih unik-unik aja dan juga keren-keren aja, karena HP-HP yang zaman sekarang kan ya paling gradient gitu, biasa-biasa aja lah ya, polos gitu, warna hitam. Gue suka sesuatu hal yang baru sih. Lanjut ke dua hal yang gue nggak suka dari Huawei Nova 5T ini. Langsung aja yang pertama, kenapa nggak ada headphone jack? Gue sebenarnya sangat menyayangkan HP Huawei ini nggak ada headphone jacknya. Kenapa nggak dikurangin sedikit kapasitas baterainya dan dikasih headphone jack gitu? Jadi gimana ya? Mungkin meskipun udah dikasih earphone bawaan yang udah Type-C dari Huawei-nya, cuma gue masih merasa kayak keperluan headphone jack itu masih dibutuhkan buat HP kelas mid-range sih sebenarnya. Dan juga kan kita juga nggak dikasih dongle juga dari Huawei-nya, meskipun kita dikasih earphone-nya, kalau misalnya nanti rusak kan juga agak ribet juga ya. Mesti beli dongle segala lah, dan mesti gimana lah ya, agak ribet sih. Dan kalau misalnya kita beli di tempat Huawei-nya langsung, pasti harganya agak mahal menurut gue sih. Dan hal kedua yang gue nggak suka dari HP ini, sebenarnya ini nggak terlalu jadi deal breaker banget sih. Itu nggak ada memori eksternal. Kenapa? Ya masih bisa dipahami sih, karena memori internalnya juga udah gede banget, jadi 128 juga, itu pun sekarang gue juga pakai belum penuh-penuh juga sih. Mantap. Kesimpulannya, HP ini bukan dikhususin buat semua orang. Kenapa? Karena HP ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihan juga. Salah satu kelemahan yang paling orang nggak suka itu layarnya ya. Layarnya masih IPS. Padahal sih menurut gue kalau misalnya layar IPS nggak masalah juga, karena chipsetnya emang udah kenceng. Dan juga kenapa orang-orang kebanyakan nggak suka sama layar IPS, karena HP-HP dengan range harga 3-4 jutaan aja udah pakai layar AMOLED. Sedangkan Nova 5T masih pakai IPS. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang merasa layar IPS itu nggak masalah, dan juga teman-teman merasa butuh HP yang value for money-nya itu tinggi, HP ini sangatlah cocok. Kenapa? Karena yang pertama, HP ini punya price to performance yang tinggi. Buat di harga range 4 jutaan dapat chipset sekelas flagship itu bisa dibilang agak mirip-mirip dengan Pocophone. Jadi HP ini agak dikhususin buat orang-orang yang punya budgetnya nggak sebanyak buat beli flagship, tapi maunya mirip-mirip dengan flagship. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari HP dengan price to performance yang tinggi, desain yang oke juga, baterai yang nggak boros-boros banget, dan juga ada NFC, maka pilihan HP ini sangatlah tepat buat teman-teman yang mau cari HP chipsetnya tinggi tapi harganya nggak mahal-mahal banget. Oke, sekian dulu buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir juga. Please like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain tentang gadget dan juga sebagainya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bye.